Teman, hai, balik lagi di channelnya Mas The Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Oke teman-teman, kita akan lanjut pembacaan lagi ya. Aku geser dulu, aku pakai kartu ini dulu deh. Aku ingin bacakan yang ingin disampaikan oleh leluhurmu atau pelindungmu ya. Di setiap orang teman-teman pasti punya pelindung ya, atau ada leluhur ya, yang mungkin tidak kita sadari. Sebelum kita masuk ke pembacaan, teman-teman yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe ya. Dan jangan lupa follow juga Instagram aku dan Mas The Oracle yang mau personal reading ya. Ya, apa sih yang disampaikan oleh leluhurmu atau penjagamu ya? Oke. Di sini teman-teman, pesan pertama yang ingin disampaikan adalah kamu itu jangan terlalu kayak sifat kekanak-kanakan, ya, kata leluhurmu ini. Karena apa? Kalau aku lihat ya dari kartu pertama ini, sifat kamu itu orangnya itu kayak ini guys ya. Kayak apa ya? Tidak terlalu menganggap sesuatu itu terlalu berlebihan gitu. Kadang ada orang tipenya, aduh, besok aku harus ada ini nih, jadi kepikiran gitu ya, kepikiran sehingga apa, jadi sakit gitu. Nah kalau kamu itu tipe orang terlalu yang santai gitu. Nah pesan dari leluhurmu itu coba sedikit untuk lebih serius ya. Bukan nggak boleh ya, ini sifat yang bagus sih sebenarnya kamu miliki ini. Tapi dengan kita tidak aware dengan sekitar kita juga itu tidak baik ya. Karena apa? Terkadang karena inilah kamu sering dimanfaatkan. Nah ini membuat leluhurmu mungkin tuh nggak suka kalau kamu ya ada keturunannya itu yang diganggu gitu. Terkadang kita ini ya baik sama orang gitu ya. Ya baik sama orang, dimanfaatin orang, ya kita nggak marah, ternyata mungkin ada orang yang sayang sama kita, itu marah loh ternyata. Nah ini yang ingin disampaikan leluhurmu, aku nggak suka loh kalau kamu diginiin ya. Karena kebaikanmu ini kamu sering dimanfaatkan orang, ya hati-hati katanya. Itu yang ingin disampaikan yang pertama oleh si leluhurmu tadi. Yang kedua, ya kamu itu diminta untuk lebih berani untuk speak up. Ini tadi, ini masih menyangkut yang pertama. Masih ini leluhurmu yang nggak senang nih. Ya. Memang kamu baik banget orangnya. Dia puji itu. Kamu baik ya, berhati kayak singa gitu ya. Fair gitu. Baik banget, gampang melupakan hal yang lalu gitu, nggak dendaman. Tapi itu tadi karena kamu ya bisa dibilang mungkin bukan lugu ya, tapi karena nggak terlalu aware ya atau nggak terlalu peduli gitu ya. Jadinya apa, orang memanfaatkan dan kamu kayak ya udah aku maafin deh gitu. Nah itu yang diminta leluhurmu itu coba dirubah untuk speak up. Kalau ada yang menyakiti dirimu, bukan maksudnya kita melawan atau memberontak ya, tapi ya kita membela diri. Ya bukan kita yang tipu sampai kita pukul hajar tuh enggak gitu ya. Tapi yang diminta leluhurmu itu ya sampai minimal membela diri deh gitu. Jangan sampai harga dirimu itu terinjak-injak ya. Ya terkadang orang menginjak-injak harga diri kita tanpa kita sadari, kita membiarkan teman-teman ya. Karena ya udah deh, nggak apa-apa gitu. Sebenarnya itu salah satu yang membuat orang tuh bisa masuk dan merusak harga diri kita. Apalagi saya ingin sampaikan gitu, kita lanjut ya. Nih, ini juga dia bilang ke kamu itu kan banyak banget keinginan nih, ingin beli ini, beli itu gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi ya ini kan kita melihat gambar orang sedang menanam pohon. Itu tidak instan kata leluhurmu ya. Kamu harus bisa memupuk dari sekarang. Misalnya kamu pengen nanti ke depannya itu punya kebun atau punya ini gitu ya. Kamu harus dari sekarang bekerjanya gitu. Harus berusaha kerasnya ya, mencari resolusinya gitu. Nggak bisa ya pengen ini tiba-tiba besok dapat langsung, nggak bisa katanya ya. Segala sesuatu keinginan tuh dimulai nih dari kayak ada akar-akar kecil tumbuh dari pohon, pohon yang kecil makin membesar makin membesar, ada tahap, ada step by step ya. Terkadang sekarang orang-orang itu pengennya semua segala sesuatu instan ya. Pengen mobil, wah pengen dia punya mobil, besok gimana cara bisa mobil kredit ya gitu kan. Tanpa disadari ternyata lebih besar pasaknya daripada tiangnya gitu, jadinya apa, kena tarik gitu kan. Ini itu yang ingin disampaikan oleh leluhurmu, hati-hati ya katanya, jangan sampai kamu terjebak kayak gitu, aku nggak mau kamu sampai terjebak kayak gitu, kasihan katanya. Udahlah kamu sering dimanfaatkan orang, jangan sampai kamu tersiksa nantinya katanya. Kita banyak keinginan boleh, tapi kita juga harus berusaha dapatkan ya. Apalagi nih, kita sapa dulu lagi, apalagi yang ingin disampaikannya. Nih juga sama, dia juga pesan sama kamu ya, dalam dengan berpasangan ya, kamu juga harus lebih ya bisa ya menjaga perasaan kamu dan perasaan pasangan ya. Terkadang kita gini teman-teman ya, saat kita bersama kawan ya, ada pasangan, kadang kita suka lupa gitu ya. Misalnya seorang istri nih lagi ngumpul sama temennya, ada suaminya kayak tanpa sengaja mungkin
kayak menjatuhkan ya harga diri suaminya gitu, tidak disadari gitu ya. Maksudnya apa? Kata leluhurmu, semua itu ada porsinya ya. Di mana kamu ditempatkan, di mana kamu diletakkan, tetap jaga situasi. Ya lihat situasi ya. Kadang ada ya, mungkin dia sedang sama teman-temannya sedang bercanda atau bergurau. Sini bro, gitu kayak gurau-gurau, padahal itu sedang menjatuhkan harga diri pasangannya gitu. Nah ini yang leluhurmu pesan nih ya. Walaupun mungkin niatnya bercandaan tuh nggak baik ya teman-teman gitu loh, kata leluhurmu tuh nggak baik gitu. Ya, yang pertama tadi jangan sampai kamu sering dimanfaatkan orang. Yang kedua, harus lebih berani speak up. Yang ketiga itu dari sekarang nih kalau mau kedepannya sukses katanya. Ya sekarang memupuknya ya. Gak ada orang langsung sukses, boom, tiba-tiba tuh nggak ada katanya. Keempat, ya harus bisa nih dalam berhubungan ya di pesan leluhurmu, yaitu harus lebih kayak memperhatikan sekitar ya. Walaupun kamu bersama teman, ingat kamu udah ada pasangan katanya. Ya lebih jaga perasaannya. Ya, ini juga untuk menjaga perasaan kita juga gitu. Itu yang dipesan oleh leluhurmu. Oke. Terus nih, leluhurmu minta untuk lebih menjaga emosimu biar lebih stabil ya. Marah-marah boleh ya. Emosi boleh, mungkin terkadang kita karena capek ya, tidak terkontrol ya. Jadinya apa? Anak termarahi atau pasangan termarahi gitu. Ya. Sehingga apa? Ini agak nggak sehat juga. Leluhurmu tuh juga marah gitu ya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan kartu atas sama yang kedua nih, leluhurmu ini bisa juga gambaran sedang marah tuh tadi, dia tetap marahnya di sini guys. Kamu sering dimanfaatkan karena kamu baik, bukan berarti leluhurmu itu menyuruh kayak kamu jadi orang jatuh, enggak ya. Boleh jadi orang baik tuh boleh, tapi jangan sampai harga dirimu terinjak-injak nih. Sampai dua kartu nih dia ngingetin ya, dia nggak seneng nih katanya ya. Kamu harus lebih memperhatikan dirimu, kamu harus lebih ya bisa menjaga dirimu nih ya. Nggak seneng dia jadinya ya. Nih, ini lama-lama nanti dia menjauh teman-teman, kayak jadi males kayak nolongin kamu lagi gitu ya. Karena apa ya, sama gini kayak kita seorang guru ya, nasihatin murid gitu, lama-lama kalau nggak didengerin ya capek, akhirnya kita cari yang mau mendengarkan itu loh katanya. Sebelum aku pergi ya gitu katanya ya. Kalau nggak mau dengar nasihatku ya gampang, aku tinggal pergi katanya ya. Dan juga di sini dia juga bisa bilang makasih, pesan leluhurmu bilang gini, tinggalkan segala sesuatu memberatkan dirimu. Contohnya apa? Misalnya udah lagi marah nih sama sesuatu, misalnya sama pasangan atau apa, jangan dipendam-pendam. Terkadang ada orang yang kelahi sama pasangan sampai sehari, 2 hari, 2 minggu, bahkan selamanya diingat. Jadinya apa? Bikin nambah penyakit ya. Setiap makan salah sedikit, tuh gara-gara kamu kemarin tuh kayak gini. Nah, teringat-ingat, terbawa-bawa. Maksudnya pada disuruh kamu move on sama yang lama gitu. Segala sesuatu yang tidak baik lagi ya tinggalkan. Itu pesan dari leluhurmu juga gitu ya. Oke. Oke, lanjut nih. Dan cobalah jadi sedikit orang lebih happy, bahagia, manjakan diri, kata leluhurmu tuh. Ya jangan hanya orang yang kamu pikirkan, dirimu juga berhak bahagia. Ya, ini loh ya. Dia jatuhnya kamu kayak sedang dimarahin ya. Seorang kamu itu sedang dimarahin ya. Ya karena apa? Karena dia sayang gitu. Ya itu bagus ya teman-teman ya. Ini juga pengingat diri juga gitu loh. Ya terkadang kita ini sering bekerja ya sampai sakit-sakitan gitu, tapi untuk diri kita aja sampai lupa gitu. Kadang untuk makannya sampai lupa, untuk happy itu sampai lupa gitu. Itu nggak sehat juga gitu ya. Jadi coba kita itu seimbang ya, kerjanya dapat ya, happynya dapat, bahagianya dapat gitu. Dan juga jangan terlalu gampang untuk dimanipulasi gitu. Kenapa nggak suka juga leluhurnya ya. Kadang gitu ya guys, orang-orang itu suka nyari kesempatan. Ada orang baik sedikit, wah ini bisa kumanfaatin ya. Karena apa teman-teman, di dunia ini ada orang jahat dan ada orang baik ya. Kalau dapat orang baik temannya ya syukur gitu, dia akan ngerti, wah ini orang baik gak mungkin aku manfaatin. Tapi kebanyakannya, nyatanya di fakta di lapangan, kebanyakan orang tuh memanfaatkan. Contoh aja deh, kita minjamin uang gitu kan, udah lama nggak ditagih segan, dia pas ditagih dia yang lebih galak gitu kan. Kan logikanya itu uang kita, milik kita gitu ya. Itu udah mulai kelihatan ya teman-teman, pesan dari leluhurmu. Ini jatuhnya apa ya, positif sih jatuhnya kalau aku lihat ya. Ini tergantung kamunya mau dengarkan atau tidak ya, tapi bagusnya ini didengarkan ya. Karena ya ini juga untuk kebaikan dirimu juga. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aku akhiri aja. Terima kasih sudah nonton. Yang mau personal silahkan ke Instagram aku di @masdooracle. Oke teman-teman, sampai jumpa, sampai bertemu lagi next time. Bye bye guys, bye dah.